Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Triwahyuni dengan NIM 230510600245. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya berasal dari kelas PGMI 8. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernafasannya. Sebelum itu, apa sih sistem pernafasan? Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses penghirupan oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Jadi, kesimpulan dari pernapasan yaitu sesuatu kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. Kenapa sih hewan harus menghirup oksigen? Karena seperti manusia, mereka menghirup oksigen untuk mengubah zat yang ada dalam tubuhnya menjadi sebuah energi. Jadi, dari energi itulah para hewan-hewan bisa melakukan aktivitasnya. Jadi, jika hewan tidak menghirup oksigen, hewan bisa mati. Dari sekian banyak spesies hewan, mereka bernapas dengan berbeda-beda cara loh. Ada yang bernapas dengan paru-paru, kemudian dengan kulit, dengan insang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke alat pernafasan yang pertama, yaitu sama dengan manusia seperti kita. Ada juga loh hewan yang bernapas dengan paru-paru. Spesies yang pertama, spesies hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah mamalia. Mamalia adalah sebutan untuk hewan menyusui. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat, contohnya sapi dan kucing, dan mamalia air, contohnya lumba-lumba. Alat pernapasan hewan mamalia adalah paru-paru. Mamalia air pada saat menghirup udara akan mengeluarkan kepalanya ke permukaan air. Mamalia air mempunyai lubang di atas kepalanya yang berfungsi sebagai hidung. Kemudian spesies yang kedua, spesies yang bernafas dengan paru-paru adalah burung atau aves. Alat pernapasan burung adalah paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki alat khusus berupa kantung udara atau sering disebut pundi-pundi udara. Fungsi pundi-pundi udara adalah untuk menyimpan udara yang digunakan pada saat burung terbang. Ketika terbang, pundi-pundi udara akan memasukkan dan mengeluarkan udara dari masuk dan keluar ke dalam tubuh burung. Spesies yang ketiga, spesies yang bernafas dengan paru-paru adalah spesies reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ada cicak, kadal, buaya, ular, dan biawak. Reptil hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air. Contohnya adalah buaya. Buaya bernapas menggunakan paru-paru, tetapi buaya memiliki lubang hidung yang bisa ditutup pada saat di air. Dengan begitu, air tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Spesies yang keempat adalah spesies amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan yang digunakan katak kecil dan katak dewasa berbeda. Pada saat masih menjadi kecebong atau berudu, katak bernapas menggunakan insang. Insang pada berudu terdiri atas 3 pasang dan terletak pada kepala. Ketika katak tumbuh dewasa dan hidup di darat, alat pernapasannya berupa paru-paru. Spesies yang di atas tadi, jadi itu adalah 4 spesies yang bernapas dengan paru-paru, yaitu ada mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Sistem pernafasan yang kedua adalah menggunakan insang. Kalian tahu kan siapa yang bernapas dengan insang? Yap, yaitu spesies dari ikan. Bahkan hampir seluruh ikan kecuali lumba-lumba dan ikan paus yang bernapas dengan insang. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berjumlah 4 pasang dan terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Ikan memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun.
Beberapa jenis ikan yang hidup di lumpur seperti lele, gurami, dan gabus memiliki labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sistem pernafasan. Masuk ke alat sistem pernafasan yang ketiga, yaitu menggunakan trakea. Alat pernapasan serangga adalah trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Trakea bermuara pada spirakel, yaitu lubang yang terletak di sisi kiri dan kanan tubuh serangga mempunyai spirakel yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oleh karena itu, spirakel selalu terbuka. Peredaran oksigen pada serangga tidak melalui pembuluh darah, tetapi melalui trakea. Keluar masuknya udara pada serangga diakibatkan oleh geraknya otot tubuh yang teratur. Yang terakhir adalah alat pernafasan yang bernama kulit. Ada loh hewan yang bernafas menggunakan kulit, yaitu spesies dari cacing. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit tipis yang terdiri atas banyak pembuluh darah. Hal ini membuat cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Cacing membutuhkan tempat lembab agar sistem pernapasannya berlangsung dengan baik. Jadi tadi itu adalah pengertian tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Semoga bisa dimengerti ya, dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.